Pada tahun 1965, Desa Pagundan di Kabupaten Kuningan diguncang oleh peristiwa gaib yang tak pernah tercatat dalam sejarah. 30 dukun sakti bersatu mengirimkan santet paling mematikan kepada Kandil Saputra, putra tunggal Kiai Rojim, pemimpin pondok Al-Ikhlas. Malam itu, doa dan zikir bertabrakan dengan api hitam. Langit berubah merah darah, bumi bergetar, dan pertarungan gaib pun meledak di jantung desa. Inilah kisah malam ketika 30 dukun sakti menyerang, dan pengorbanan seorang kiai mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1965 adalah tahun yang penuh kegelisahan bagi banyak desa di Jawa Barat. Desa Pagundan di Kabupaten Kuningan, yang biasanya hanya dikenal sebagai desa pertanian yang tenang, tiba-tiba berubah menjadi panggung kengerian. Di desa itu berdiri sebuah pondok pesantren bernama Al-Ikhlas, yang diasuh oleh seorang kiai karismatik bernama Kiai Rojim. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, sederhana, dan keras dalam menentang segala bentuk syirik. Lewat ceramah-ceramahnya, beliau banyak mengajak masyarakat meninggalkan praktek perdukunan, pesugihan, dan santet. Namun, sikap keras itu membawa dendam besar. Selama bertahun-tahun, banyak dukun di wilayah Kuningan, Majalengka, dan Cirebon kehilangan pengaruh dan pelanggan. Mereka yang dulu hidup dari jasa hitam, mulai dari pelet, santet, hingga tumbal, perlahan ditinggalkan orang-orang yang memilih jalan Islam. Tak hanya penghasilan mereka hancur, tapi nama besar mereka juga runtuh. Hingga akhirnya, satu persatu dukun itu menyimpan amarah terhadap sosok Kiai Rojim. Ketika Kandil Saputra, putra satu-satunya Kiai Rojim tumbuh menjadi pemuda gagah, cerdas, dan mulai mengikuti jejak ayahnya, amarah itu memuncak. Para dukun melihat Kandil sebagai pewaris dakwah sang Kiai. Jika ia dibiarkan hidup, maka kekuatan dakwah akan semakin kuat, dan generasi mereka benar-benar akan musnah. Maka sebuah rencana kelam disusun. 30 dukun sakti dari berbagai penjuru berkumpul dalam satu ikrar. Malam itu, mereka akan mengirimkan santet paling mematikan kepada Kandil Saputra. Awal malam mencekam. Hari itu, desa Pagundan tampak biasa. Matahari sore jatuh di balik bukit, anak-anak masih bermain di pematang sawah, dan suara azan maghrib berkumandang dari musyalah kecil. Tapi ada yang berbeda di udara. Angin terasa berat, membawa aroma anyir yang tak biasa. Para santri pondok Al-Ikhlas mulai resah. Seekor burung gagak berputar-putar di atas atap pondok, seolah enggan pergi. Suara anjing dari kejauhan menggema tanpa henti, panjang, seperti pertanda buruk. Bahkan sumur tua di belakang pondok mengeluarkan gelembung-gelembung aneh, disertai bau menyengat mirip darah yang mendidih. Kandil Saputra, yang baru selesai mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran, merasa tubuhnya tiba-tiba merinding. Keringat dingin membasahi pelipisnya, padahal malam itu udara cukup dingin. Ia berjalan menuju serambi pondok, tempat ayahnya duduk bersama para santri senior. "Abi, malam ini hawa terasa berbeda," ucap Kandil dengan suara bergetar. Kiai Rojim menatap langit sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku pun merasakannya, Nak. Malam ini kita harus siap. Mereka akan datang, bukan dengan langkah, tapi dengan kekuatan yang tidak kasat mata." Santri-santri yang mendengar ucapan itu saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud, mereka. Para dukun yang sudah lama menyimpan dendam. Lingkaran hitam 30 dukun. Di sisi lain desa, di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon beringin tua, 30 orang duduk melingkar. Mereka semua mengenakan jubah hitam, wajah mereka dipenuhi garis-garis tua, mata merah menyala oleh asap dupa dan menyan yang membubung. Di tengah lingkaran itu, sebuah boneka jerami diletakkan. Boneka itu diberi pakaian kecil, menyerupai sosok Kandil Saputra. Di sekeliling boneka, taburan bunga 7 rupa terhampar. Lilin-lilin menyala, meneteskan cairan panas di tanah, membentuk pola yang menyerupai simbol aneh. Tangan-tangan para dukun bergerak bersamaan, menusukkan paku-paku besi ke tubuh boneka itu. Mantra-mantra gaib dilantunkan, suaranya serak, bergema, seolah berasal dari perut bumi. "Wahai Kandil Saputra, darahmu akan kering, tulangmu akan retak, matamu akan buta, tubuhmu akan binasa malam ini," teriak salah satu dukun dengan suara lantang. Yang lain ikut bersahut-sahutan, membuat suasana semakin mencekam. Langit di atas lingkaran itu tiba-tiba berputar, seakan bulan ditutupi kabut hitam. Udara berubah panas, dan dari boneka itu keluar asap tipis berwarna merah,
melayang ke arah Pondok Al-Ikhlas. Pondok jadi benteng terakhir. Di Pondok Al-Ikhlas, para santri sudah dikumpulkan di dalam masjid. Wajah mereka pucat, sebagian tak henti melafalkan doa, sebagian lain gemetar tak berani mengangkat kepala. Kiai Rojim berdiri di depan mihrab, suaranya tegas namun tenang. Malam ini kita tidak tidur. Malam ini kita berjaga dengan doa. Ingat, senjata kita bukan keris, bukan tombak, bukan parang. Senjata kita hanya satu, zikir. Kandil duduk bersila di samping ayahnya. Namun tak lama kemudian, tubuhnya mulai terasa aneh. Dadanya berdegup kencang, perutnya seperti ditusuk-tusuk jarum. Tiba-tiba, ia jatuh terjerembab, mulutnya mengeluarkan busa putih. "Abi, panas, tolong!" teriak Kandil dengan suara serak. Santri-santri panik, beberapa hendak mengangkat tubuhnya, namun Kiai Rojim melarang. "Jangan, biarkan ia di tempatnya. Hanya doa yang bisa menolongnya." Lalu Kiai Rojim mengangkat kedua tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara yang menggetarkan. Suara itu menggema memenuhi masjid, membuat bulu kuduk semua santri berdiri. Tubuh Kandil jadi medan pertarungan. Ketika doa itu dilantunkan, tubuh Kandil mendadak terangkat ke udara, melayang beberapa jengkal dari lantai. Matanya terbalik, hanya putih yang terlihat, lidahnya menjulur panjang, dan darah segar menetes dari hidungnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Santri-santri menjerit histeris, sebagian berusaha lari, tapi pintu masjid mendadak terkunci rapat tanpa ada yang menyentuh. Mereka semua terjebak di dalam, menjadi saksi pertarungan gaib yang sedang terjadi. Di saat yang sama, di tanah lapang, para dukun tersenyum puas. Mereka melihat boneka jerami itu mulai meleleh seperti terbakar, pertanda santet mereka berhasil masuk ke tubuh Kandil. Namun, tiba-tiba lingkaran mereka bergetar. Salah satu dukun terhuyung, memuntahkan darah hitam pekat. "Tidak mungkin, ada yang menahan, ada dinding doa," teriaknya dengan wajah panik. Benturan pertama, api hitam dan cahaya putih. Malam itu, desa Pagundan benar-benar mencekam. Warga desa yang berada di luar pondok mendengar suara gemuruh aneh, seperti petir jatuh, meski langit tetap cerah. Pohon-pohon bergoyang hebat, genteng rumah-rumah bergetar, dan bayi-bayi menangis serentak. Di dalam masjid, tubuh Kandil terhempas ke lantai, tapi segera bangkit tanpa kendali, berjalan dengan gerakan patah-patah. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan suaranya berubah menyeramkan, seperti gabungan banyak suara sekaligus. Kiai Rojim berdiri di hadapan putranya sendiri, wajahnya tegas meski matanya berkaca-kaca. "Kandil, bertahanlah. Jangan biarkan mereka menang," teriaknya sambil terus melantunkan doa. Dari mulut Kiai Rojim keluar kalimat-kalimat suci yang panjang, dan setiap kali ayat itu diucapkan, cahaya putih muncul dari telapak tangannya, mengenai tubuh Kandil. Tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan di luar sana, para dukun merasa terbakar. "Aar!" teriak mereka bersamaan, tubuh mereka terhempas ke tanah, tapi mereka tetap melanjutkan ritual. Malam itu, perang gaib benar-benar dimulai. Suara kentongan dari surau kecil di ujung desa Pagundan dipukul berkali-kali, tanda bahaya yang tidak biasa. Malam itu tahun 1965, kabut turun tebal, menutup jalan-jalan desa, membuat suasana semakin mencekam. Penduduk desa tidak berani keluar rumah. Mereka menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu, dan hanya berani mengintip dari celah-celah jendela. Semua tahu, malam itu bukan malam biasa, ada pertarungan gaib yang sedang mengguncang tanah Pagundan. Di dalam Pondok Al-Ikhlas, para santri berkumpul dalam keadaan panik. Mereka baru saja menyaksikan Kandil Saputra, putra Kiai Rojim, menggeliat dengan tubuh kaku, matanya mendelik, dan lidahnya menjulur. Tubuhnya melayang-layang seakan diangkat oleh kekuatan tak kasat mata. Jarum-jarum gaib yang dikirimkan dari boneka santet menembus tubuh halusnya, membuatnya menjerit tanpa suara. Kiai Rojim duduk di depan, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Tangan kanannya menggenggam tasbih, sementara tangan kirinya terangkat ke langit. Doa-doa dipanjatkan tanpa henti. Suara zikir para santri menggema, meski sebagian suara mereka pecah karena rasa takut. Pondok itu seakan berubah menjadi benteng doa, dinding-dindingnya bergetar setiap kali teriakan Kandil mengguncang ruangan. "Perkuat barisan! Jangan ada yang terpecah," teriak Kiai Rojim, suaranya lantang meski udara semakin dingin. Di luar pondok, di tengah lapangan kosong yang dipenuhi kabut, 30 dukun sakti duduk membentuk lingkaran. Mereka mengenakan jubah hitam, sebagian bertelanjang dada dengan tubuh penuh rajah dan tato kuno. Asap dupa dan menyan mengepul, menutupi wajah mereka. Di tengah lingkaran,
sebuah boneka terbuat dari kain putih berdiri di atas nampan berisi bunga 7 rupa, darah ayam hitam, dan jarum-jarum panjang. Setiap kali seorang dukun menusukkan jarum, kandil di pondok akan menggeliat keras, seolah tubuhnya sedang disayat. Dia harus mati malam ini. Kalau kandil hidup, doa-doanya akan menghancurkan ilmu kita, teriak seorang dukun tua dengan suara parau. Mereka menutup mata, melafalkan mantra kuno dalam bahasa Sunda kuno bercampur Jawa, suara mereka berat dan menekan, seperti gemuruh petir yang ditahan. Api hitam yang muncul dari dupa berubah menjadi lidah api panjang, melayang ke arah pondok pesantren. Angin tiba-tiba berputar, membuat genteng pondok berderak, daun-daun beterbangan, dan pintu-pintu bergoyang keras. Kandil berteriak lagi. Tubuhnya berputar di udara, matanya memerah seperti darah. Dari mulutnya keluar suara bukan miliknya, suara berat yang menggema. Anak ini milik kami. Kau tak akan bisa menyelamatkannya, Rojim. Para santri ketakutan. Ada yang jatuh terduduk, ada yang menutup telinga sambil menangis. Tapi Kiai Rojim tetap tegak. Ia menatap anaknya dengan air mata menetes di sudut mata, namun ia tidak goyah. Ya Allah, jangan biarkan anakku menjadi santapan iblis, serunya. Kiai Rojim memerintahkan para santri untuk membaca ayat kursi bersamaan. Suara zikir membahana, menembus kabut. Dinding pondok yang sempat bergetar kini memantulkan cahaya samar. Dari arah atap, terlihat sinar putih turun, menyelimuti tubuh kandil yang melayang. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras, namun cahaya itu menahan agar ia tidak hancur. Namun, para dukun di luar semakin marah. Mereka berteriak histeris, menambah mantranya, dan darah ayam hitam kembali diteteskan ke tanah. Lingkaran gaib di bawah mereka menyala merah, seperti bara api neraka. Satu persatu, makhluk hitam bertaring muncul dari dalam tanah. Mata mereka merah menyala, tubuhnya menyerupai manusia namun dengan wajah yang hancur. Mereka dikirim untuk menerobos masuk ke dalam pondok. Suara langkah kaki gaib terdengar mendekat, berat dan menyeramkan. Para santri berdesakan, ada yang hampir pingsan. Kiai Rojim tetap berdiri di depan pintu, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil melafalkan doa. Ketika makhluk-makhluk itu hampir mencapai pintu, cahaya putih dari tangan Kiai Rojim meledak seperti kilat. Suara dentuman keras terdengar, membuat jendela pecah, dan makhluk-makhluk itu terbakar menjadi abu. Tapi serangan itu belum berakhir. Seorang dukun muda yang paling berani menghunus keris pusaka berlumur darah. Ia menikamkan keris itu ke boneka, membuat jeritan kandil semakin mengguncang pondok. Dari tubuh kandil, darah keluar dari pori-porinya, menetes ke lantai tanpa luka fisik. Para santri menjerit panik, beberapa mencoba memegang tubuh kandil, tapi langsung terpental seakan terbakar. Kiai Rojim menutup mata. Ia tahu, malam itu adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Jika aku goyah, anakku binasa. Jika aku diam, pondok ini hancur, gumamnya lirih. Dengan seluruh tenaganya, ia bersujud, menempelkan kening ke lantai. Ia menangis dalam doa panjang, meminta perlindungan langsung dari Allah. Suara zikirnya semakin kuat, bahkan udara di dalam pondok menjadi berat, seakan langit turun mendekat. Di luar, para dukun mulai terhuyung. Satu persatu wajah mereka pucat, seperti darah mereka disedot. Lingkaran api yang mereka buat bergoyang, beberapa lilin padam, dan boneka di tengah mulai terbakar sendiri. Namun mereka tidak menyerah. Dengan suara terakhir yang penuh amarah, dukun tua itu menjerit. Kalau anak itu selamat, maka darah seluruh desa akan kami tumpahkan. Tiba-tiba, tanah di lapangan tempat mereka duduk bergetar keras. Pohon-pohon berderak, burung-burung malam beterbangan, dan dari dalam tanah keluar ular raksasa berwarna hitam pekat, matanya bercahaya merah, lidahnya menjulur panjang, menyemburkan api. Para dukun menunduk, memuja makhluk itu sebagai senjata terakhir. Di dalam pondok, Kiai Rojim terhenti sebentar. Ia tahu, ujian baru saja dimulai. Malam itu, desa Pagundan masih berguncang. Doa dan santet, cahaya dan kegelapan, terus saling bertabrakan. Dan perang gaib itu baru saja memasuki babak yang lebih mengerikan. Malam di desa Pagundan kian berat. Setelah gelombang pertama serangan santet berhasil dipatahkan, suasana pondok Al-Ikhlas berubah seperti medan perang tak kasat mata. Angin malam yang seharusnya membawa kesejukan, justru terasa panas menyengat, seolah ada bara api yang bertebaran di udara. Di langit, bulan separuh tertutup awan hitam, membuat cahaya remang semakin menambah kesan mencekam. Kandil Saputra, putra Kiai Rojim, masih terbaring di ruang utama pondok. Tubuhnya semakin sulit ditenangkan. Lidahnya menjulur, matanya melotot dengan tatapan kosong, dan dari sela-sela bibirnya mengalir darah hitam pekat.
Para santri yang ikut berjaga di ruangan itu gemetar ketakutan. Mereka tidak hanya melihat penderitaan Kandil, tetapi juga merasakan hawa jahat yang berputar-putar di sekitar pondok. Di kejauhan, di tengah hutan bambu yang mengelilingi sisi timur desa, 30 dukun sakti kembali memperkuat lingkaran gaib mereka. Lingkaran itu lebih besar dari sebelumnya, ditandai dengan garis tanah yang dicampur darah ayam hitam dan bunga 7 rupa yang disebar mengitari boneka jerami. Boneka itu sudah dipenuhi ratusan jarum besi kecil, dan di dadanya terikat rambut Kandil yang entah bagaimana mereka dapatkan. Seorang dukun tua, bernama Ki Sudarmaji, memimpin ritual itu. Suaranya berat, seperti bukan berasal dari manusia, ketika melafalkan mantera. Api malam, darah hitam, tembus daging, tembus iman. Hancurkan benteng cahaya, robek jiwa, cabut nyawa. Suara itu menggema di antara rimbunan pohon, membuat hewan-hewan malam mendadak terdiam. Bahkan jangkrik pun tak berani bersuara. Di pondok, Kiai Rojim yang duduk bersila di depan pintu kamar Kandil, mulai merasakan gelombang serangan baru. Tubuhnya berguncang, wajahnya basah oleh peluh, tapi bibirnya tak berhenti melafalkan doa dan ayat-ayat suci. Para santri melihat betapa cahaya samar-samar berpendar dari tubuh sang kiai, membentuk semacam kubah yang melindungi pondok dari serangan gaib itu. Namun, benteng cahaya itu mulai retak. Dari luar pondok terdengar suara-suara aneh. Ada suara tawa perempuan bercampur tangisan, suara bayi menangis bersahut-sahutan, bahkan ada suara azan yang terdengar terbalik. Semua suara itu jelas bukan dari manusia. Santri-santri yang berjaga mulai menutup telinga mereka, ada yang ketakutan hingga pingsan. Di dalam kamar, Kandil mendadak melayang beberapa jengkal dari lantai. Tubuhnya kaku, matanya semakin merah, dan dari lehernya terdengar suara retakan tulang yang menyeramkan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mencoba memelintir lehernya. Astagfirullah! Jangan biarkan mereka menang, teriak Kiai Rojim dengan suara lantang. Ia memukul lantai dengan telapak tangannya, membentuk getaran gaib yang menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa santri yang sempat kerasukan suara-suara aneh langsung tersadar, meski tubuh mereka masih gemetar. Namun serangan dari lingkaran 30 dukun itu terlalu kuat. Api hitam yang mereka kirimkan menembus langit, lalu jatuh menghantam atap pondok. Atap bambu yang biasanya kokoh mendadak bergetar, beberapa genting pecah, dan dari sela-sela atap itu turun bayangan hitam menyerupai sosok manusia tanpa kepala. Santri-santri berteriak ketakutan. Mereka berlari keluar, tapi di halaman pondok justru menyaksikan pemandangan lebih mengerikan. Pohon kelapa yang menjulang di sisi barat pondok bergoyang-goyang meski angin tidak bertiup, lalu dari pucuknya jatuh sosok hitam legam seperti arang yang bergerak dengan sangat cepat. Sosok itu mendekat ke arah jendela kamar Kandil. Tangannya panjang, jemarinya runcing seperti cakar, siap menerobos masuk. Kiai Rojim segera bangkit. Dengan suara lantang ia membaca ayat kursi. Cahaya terang muncul dari telapak tangannya, memancar ke arah sosok hitam itu. Makhluk itu menjerit, suaranya seperti ribuan besi beradu, lalu lenyap menjadi asap hitam. Namun, kemenangan itu hanya sementara. Lingkaran 30 dukun di hutan semakin menggila. Ki Sudarmaji menambahkan sesajen baru, kepala kambing hitam yang masih mengucurkan darah segar. Mereka melumuri boneka jerami itu dengan darah, lalu menusukkan jarum besar berkarat tepat di bagian dada. Kandil mendadak menjerit keras, suaranya memecah malam. Tubuhnya bergetar hebat, lalu terjatuh kembali ke lantai dengan keras. Darah segar keluar dari dadanya, seolah ia benar-benar tertusuk benda tajam. Santri-santri yang melihat kejadian itu histeris. Beberapa mencoba menahan tubuh Kandil, tapi tubuhnya terasa begitu panas hingga mereka terlempar sendiri. Kiai Rojim kembali duduk bersila, kali ini dengan wajah yang jauh lebih tegang. Ia sadar, benteng cahaya pondok sudah hampir pecah. Jika ia kalah malam itu, bukan hanya nyawa Kandil yang hilang, tapi seluruh pondok dan mungkin seisi desa akan ditelan kekuatan hitam para dukun itu. Di luar pondok, desa Pagundan pun mulai merasakan dampak pertarungan gaib itu. Beberapa warga mendengar suara langkah kaki berat di jalanan meski tidak ada siapapun di sana. Ada pula yang melihat bayangan hitam melintas cepat di sawah. Bahkan sumur-sumur di desa mendadak memercikan air merah seperti darah. Malam itu, desa Pagundan benar-benar bergetar. Pertarungan antara doa dan santet memasuki babak paling berbahaya. Kiai Rojim tahu, ia tidak bisa lagi bertahan hanya dengan doa. Ia harus membuka ilmu warisan gurunya yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ilmu itu bukan sekadar doa, melainkan benteng terakhir yang bisa melawan 30 dukun sakti sekaligus. Tapi jika ia membuka ilmu itu, konsekuensinya sangat besar, nyawanya sendiri bisa menjadi taruhannya.
Sementara itu, dari kejauhan, Ki Sudarmaji dan 29 dukun lain mulai tertawa bersamaan. Tawa mereka menggema di hutan bambu, menyerupai ribuan kelelawar keluar dari sarangnya. Mereka yakin malam itu akan menjadi malam kemenangan mereka. Namun, mereka tidak tahu, Kiai Rojim sudah siap mempertaruhkan segalanya. Dan di tengah malam pekat itu, suara takbir bergema dari mulut Kiai Rojim, mengguncang seluruh pondok. Cahaya besar keluar dari tubuhnya, membentuk dinding baru yang jauh lebih kuat. Pertarungan gaib itu pun naik ke tingkat yang lebih mengerikan. Cahaya yang meledak dari tubuh Kiai Rojim menyinari seisi pondok Al-Ikhlas, membuat para santri yang semula gemetar ketakutan merasa sedikit lega. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Dari kejauhan, suara dentuman gaib terdengar seperti guntur yang memecah langit. Getaran tanah terasa sampai ke pondok. Pagar bambu bergoyang, genting-genting berjatuhan, dan ayam-ayam di kandang berkokok keras padahal malam belum berganti. Kandil Saputra masih tergolek di lantai. Tubuhnya pucat, matanya merah, dan napasnya semakin terengah-engah. Darah hitam terus keluar dari mulut dan dadanya, meninggalkan bau amis menyengat yang memenuhi ruangan. Santri yang mencoba mendekat mendadak muntah-muntah tanpa sebab, seolah ada energi kotor yang menekan dada mereka. Di tengah hutan bambu, Ki Sudarmaji merasakan perlawanan baru. Cahaya yang muncul dari pondok Al-Ikhlas membuat lingkaran ritualnya bergetar. Lilin-lilin hitam yang mereka pasang tiba-tiba padam satu persatu, dan boneka jerami yang ditusuk ratusan jarum mendadak terbakar sendiri. Namun, Ki Sudarmaji tidak panik. Ia justru tersenyum sinis. Dengan suara berat ia berkata kepada para dukun lain, "Inilah yang kutunggu." Kiai Rojim akhirnya mengeluarkan ilmunya. Tapi semakin tinggi cahaya yang ia keluarkan, semakin besar pula bayangan yang akan tercipta. Malam ini, cahaya itu akan memakan dirinya sendiri. Para dukun menari-nari di sekitar lingkaran setan, menambah sesajen dengan darah ular dan bunga kenanga. Mereka mulai menggerakkan tangan dengan gerakan aneh, mengirimkan bayangan hitam sebesar rumah ke arah pondok Al-Ikhlas. Bayangan itu melintas di atas desa, menutupi bulan, membuat malam menjadi gelap total. Suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih parah, suara teriakan orang disiksa, tangisan anak-anak, bahkan suara gamelan yang dipukul terbalik. Desa Pagundan benar-benar mencekam. Di pondok, para santri ketakutan. Ada yang sudah pingsan, ada yang terus membaca doa meski bibir mereka gemetar, dan ada pula yang hanya bisa menangis. Mereka melihat sendiri sosok bayangan besar itu menghantam benteng cahaya yang dibuat Kiai Rojim. Benturan pertama terdengar seperti ledakan. Cahaya dan kegelapan bertabrakan, membuat udara panas dan dingin bercampur jadi satu. Genting-genting pondok beterbangan, kayu-kayu penyangga retak, dan kaca jendela pecah berhamburan. Kiai Rojim duduk bersila, matanya terpejam, namun keringat bercucuran deras. Bibirnya terus melafalkan doa, tapi getaran tubuhnya semakin hebat. Santri-santri yang berada di dekatnya merasa seperti ditindih beban raksasa, sulit bernapas. Kandil, yang masih berjuang di lantai, mendadak menjerit. Suara jeritannya begitu keras hingga membuat telinga santri berdarah. Tubuhnya melayang lagi ke udara, kali ini lebih tinggi. Dari dadanya muncul asap hitam yang menjerit seperti makhluk hidup. Asap itu bukan asap biasa, gumam salah satu santri senior dengan wajah pucat. Itu roh-roh jahat yang disalurkan para dukun lewat tubuh Kang Kandil. Kiai Rojim membuka mata. Tatapannya tajam, penuh tekad. Ia tahu serangan ini bukan main-main. Jika ia hanya bertahan, pondok Al-Ikhlas akan luluh lantak. Maka ia harus menyerang balik. Dengan suara lantang, ia berseru, "Ya Allah, dengan asma-Mu yang agung, hamba memanggil cahaya hak, cahaya yang menembus kegelapan, cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun kecuali Engkau sendiri." Sekejap, dari kedua telapak tangannya muncul cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu membentuk tombak panjang, berkilau seperti kilat, lalu melesat ke arah bayangan hitam raksasa. Ledakan besar terjadi. Bayangan itu terbelah dua, menjerit, lalu lenyap menjadi debu hitam. Namun, Ki Sudarmaji tidak menyerah. Ia menggertakkan gigi, lalu meminum cairan merah dari kendi tanah. Matanya berubah merah menyala, tubuhnya menghitam seperti arang, dan suaranya bergema ke segala arah. Ia memanggil roh leluhur yang selama ini ia sembah, roh prajurit kuno yang mati dibantai tanpa kepala. Dari tanah hutan bambu, muncul puluhan sosok prajurit tanpa kepala, membawa tombak dan pedang, berlari ke arah pondok. Para santri melihat sosok-sosok itu mendekat. Mereka panik. Ada yang berlari keluar pondok, tapi baru beberapa langkah, tubuh mereka dipelintir oleh prajurit gaib itu hingga tulang-tulangnya patah.
Jeritan mereka menggema, menambah ketakutan semua orang. Kiai Rojim bangkit. Dengan langkah mantap ia keluar dari ruang utama, berdiri di halaman pondok. Matanya menatap ke arah prajurit gaib itu tanpa gentar. "Jika kalian datang dengan pedang kegelapan, maka aku akan menyambut kalian dengan pedang cahaya," ucapnya. Dari mulutnya keluar hembusan doa, lalu dari udara terbentuk pedang cahaya berkilau. Dengan sekali ayunan, puluhan prajurit gaib itu terbelah dua dan lenyap menjadi asap. Tapi serangan tidak berhenti. Ki Sudarmaji bersama 29 dukun lain mulai menyalurkan seluruh tenaga mereka. Angin berputar kencang, petir menyambar-nyambar, dan tanah di hutan bambu mulai terbuka seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam bumi. Kiai Rojim sadar, inilah puncak serangan mereka. Ia harus mengeluarkan ilmu pamungkas yang selama ini ia jaga rapat. Ilmu itu adalah warisan gurunya, Syekh Abdul Majid, seorang wali besar yang dulu pernah berjuang melawan pasukan gaib penjajah. Dengan berat hati, ia menancapkan tongkat kayu yang selalu menemaninya ke tanah. Tongkat itu bergetar, lalu mengeluarkan cahaya emas yang membesar, menyelimuti seluruh pondok. Santri-santri yang berada di dalam cahaya itu merasa dada mereka ringan, ketakutan mereka sirna, dan mulut mereka otomatis ikut berzikir. Desa Pagundan ikut terselimuti cahaya itu. Bayangan hitam yang berkeliaran mendadak menjerit kesakitan dan lenyap. Suara-suara aneh menghilang, sumur-sumur kembali normal, dan sawah yang tadi dipenuhi bayangan kembali tenang. Namun, kekuatan besar itu menguras energi Kiai Rojim. Tubuhnya gemetar hebat, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia hampir jatuh, tapi ia tetap bertahan. Di hutan bambu, lingkaran setan Ki Sudarmaji bergetar hebat. Beberapa dukun terpental, ada yang muntah darah, ada yang langsung mati di tempat. Ki Sudarmaji berusaha bertahan, tapi wajahnya sudah pucat, matanya merah menyala, dan tubuhnya retak seperti batu pecah. Pertarungan malam itu belum selesai, tapi jelas, benturan pamungkas sudah dimulai. Jika salah satu dari mereka kalah, maka desa Pagundan akan kehilangan segalanya. Benturan pamungkas antara cahaya emas Kiai Rojim dan kegelapan Ki Sudarmaji meninggalkan jejak yang mengerikan. Desa Pagundan tampak tenang sejenak, namun ketenangan itu penuh ilusi. Warga desa yang sempat keluar rumah melihat cahaya besar menyelimuti pondok Al-Ikhlas. Mereka berbisik-bisik, sebagian ketakutan, sebagian kagum. Tak seorang pun tahu, di balik cahaya itu ada pertempuran yang bisa menghancurkan desa hanya dalam hitungan detik. Kandil Saputra masih menjadi pusat serangan. Tubuhnya bagai wadah yang terus dipenuhi energi hitam. Dari kulitnya muncul urat-urat menonjol berwarna ungu kehitaman, berdenyut seperti ular hidup. Dari dadanya masih keluar darah hitam, dan setiap tetesnya berubah menjadi belatung sebelum menyentuh lantai. Beberapa santri yang melihat langsung muntah dan pingsan. Sementara itu, di hutan bambu, lingkaran 30 dukun berubah kacau. 3 dukun terpental jauh setelah cahaya emas Kiai Rojim menyambar mereka. Tubuh mereka hancur terbakar dari dalam, meninggalkan hanya abu yang terbawa angin malam. Ki Sudarmaji mendelik marah. Ia sadar, Kiai Rojim bukan lawan biasa. Dengan suara serak ia memerintahkan, "Siapkan tumbal darah. Malam ini, setengah nyawa kita harus kita bayar agar kemenangan bisa digenggam." 12 dukun segera memotong lengan mereka sendiri, meneteskan darah ke dalam tempayan tanah liat berisi cairan hitam pekat. Asap merah keunguan mengepul, membentuk wajah menyeramkan yang terus menjerit. Mereka memanggil makhluk penjaga yang selama ini hanya digunakan pada perang gaib terbesar, Batara Kala Hitam. Sosok setengah manusia setengah raksasa dengan mulut besar menganga, gigi runcing penuh darah, dan mata menyala bagai bara api. Kemunculan makhluk itu membuat hutan bambu bergetar. Pohon-pohon rebah seketika, binatang-binatang melarikan diri, bahkan tanah di bawah lingkaran ritual retak membentuk lubang hitam. Di pondok, Kiai Rojim merasakan hawa raksasa itu. Dadanya terasa ditindih gunung. Ia terhuyung, hampir jatuh, namun segera menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah. Cahaya emas semakin membesar, berusaha menahan gempuran baru. Namun, tekanan terlalu berat. Tubuh Kiai Rojim mulai tak sanggup menahan. Bibirnya pecah, darah segar mengalir dari matanya. Santri-santri yang melihatnya menjerit, namun sang Kiai hanya berkata pelan, "Jangan takut. Teruskan zikir kalian. Cahaya ini tidak boleh padam." Kandil Saputra kembali menjerit. Tubuhnya terangkat tinggi, menabrak langit-langit pondok hingga bambu penyangga patah. Dari mulutnya keluar suara bukan manusia, suara parau seperti ribuan orang disiksa sekaligus. "Kami sudah masuk. Jiwa ini milik kami." Suara itu menggema, membuat para santri menutup telinga dengan histeris. Sementara itu,
Batara Kala Hitam yang dipanggil para dukun mulai melangkah menuju desa. Setiap pijakan kakinya membuat tanah berlubang, dan dari lubang itu keluar api serta belatung. Angin malam yang semula dingin berubah panas membakar, membuat orang-orang desa tak bisa bernapas lega. Beberapa warga yang memberanikan diri keluar rumah melihat sosok itu dari kejauhan. Tubuh setinggi rumah, mulut menganga penuh darah, dan lidah panjang menjulur menjilat udara. Mereka menjerit ketakutan dan lari masuk ke rumah sambil menutup pintu rapat-rapat. Di Pondok Al-Ikhlas, Kiai Rojim akhirnya berdiri, tubuhnya bergetar namun matanya penuh tekad. Ia tahu, jika Batara Kala berhasil masuk desa, bukan hanya Kandil, melainkan seluruh Pagundan akan menjadi korban. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Suara takbir keluar dari mulutnya, mengguncang malam. Cahaya emas berubah menjadi cahaya putih murni, menembus langit. Burung-burung malam yang bersembunyi di hutan beterbangan, dan bintang-bintang di langit tampak lebih terang dari biasanya. Namun, Ki Sudarmaji justru tertawa. Dengan darah yang menetes dari mulutnya, ia berkata lantang, "Semakin terang cahayamu, semakin besar bayanganku. Hahaha." Ia menancapkan kedua tangannya ke tanah, lalu dari lubang besar muncul puluhan sosok dukun lain yang sudah lama mati. Arwah-arwah mereka dipanggil kembali sebagai pasukan bayangan. Santri di pondok yang melihat ini mulai kehilangan harapan. Bagaimana mungkin mereka melawan puluhan arwah ditambah Batara Kala Hitam? Bahkan dengan cahaya emas, Kiai Rojim terlihat hampir tak sanggup. Kandil yang masih melayang tiba-tiba membuka mata. Namun kali ini bukan matanya sendiri. Bola matanya hitam penuh, pupilnya hilang, dan suara dari mulutnya berkata, "Ayah, lepaskan aku. Jika tidak, desa ini akan hancur bersamaku." Kiai Rojim terdiam. Air mata menetes di wajahnya. Ia tahu, tubuh Kandil sudah dijadikan wadah utama kekuatan hitam. Jika ia salah langkah, bukan hanya nyawa anaknya yang hilang, tapi juga seluruh Pondok Al-Ikhlas akan menjadi korban. Santri-santri menatap kiai mereka, menunggu keputusan. Malam semakin mencekam, udara semakin panas, dan suara tawa 30 dukun terdengar semakin keras di kejauhan. Pertarungan ini belum berakhir. Justru baru saja memasuki fase paling berbahaya. Malam itu, desa Pagundan seolah berada di ujung kiamat. Cahaya putih yang menyelimuti Pondok Al-Ikhlas bertabrakan dengan gelombang hitam yang dipanggil Ki Sudarmaji dan para dukunnya. Pertarungan gaib ini bukan lagi sekadar antara seorang kiai dan 30 dukun sakti, melainkan benturan dua kekuatan yang melibatkan makhluk-makhluk dari alam lain. Batara Kala Hitam sudah sepenuhnya bangkit. Tubuh raksasanya menjulang, matanya merah membara, mulutnya lebar menganga hingga telinga, dan setiap kali ia berteriak, tanah desa bergetar. Sosok itu melangkah mendekati perbatasan desa Pagundan, dan setiap pijakan kakinya meninggalkan jejak kawah kecil yang mengeluarkan api dan belatung. Warga yang mengintip dari celah rumah menjerit. Ada seorang ibu yang pingsan ketika melihat sosok itu menjilat udara dengan lidahnya yang panjang dan berdarah. Seorang kakek yang mencoba membaca doa justru terhantam gelombang panas dari tubuh raksasa itu hingga tubuhnya terbakar hangus seketika. Jeritannya membuat suasana desa semakin mencekam. Para dukun sakti tertawa histeris dari hutan bambu. Mereka tahu, semakin banyak ketakutan yang tercipta di desa, semakin kuat pula energi yang bisa diserap Batara Kala. Di pondok, para santri mulai panik. "Kiai, kita tidak mungkin bisa menahan makhluk sebesar itu," seru salah seorang santri. Suaranya bergetar, matanya basah ketakutan. Kiai Rojim menatap ke arah Kandil. Anak itu masih melayang, tubuhnya kaku, matanya hitam legam, dan suara asing terus keluar dari mulutnya. "Ayah, biarkan aku jadi tumbal, lepaskan aku, sebelum desa ini hancur," suara itu berkata, namun jelas bukan suara Kandil. Air mata mengalir di wajah Kiai Rojim. Hatinya terbelah antara menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan seluruh desa. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Ia menancapkan tongkatnya lagi, lalu berteriak dengan suara lantang, "Wahai Batara Kala, kau adalah ciptaan yang juga terikat pada kehendak Allah. Jika kau datang untuk merusak, maka dengan izinnya kau akan kembali ke tempat asalmu." Cahaya putih kembali meledak, kali ini jauh lebih terang. Namun, Batara Kala hanya tertawa. Dengan tangan raksasanya ia menepis cahaya itu, membuat gelombang panas menyapu seluruh pondok. Atap bambu terbakar, beberapa santri terhempas hingga pingsan, dan sebagian pagar pondok hancur berantakan. Kiai Rojim terhuyung. Darah kembali mengalir dari hidung dan mulutnya. Tubuhnya sudah hampir tak sanggup, tapi ia tetap berdiri. Di hutan bambu, Ki Sudarmaji menyeringai. Ia tahu, Kiai Rojim sedang kehabisan tenaga.
Dengan suara lantang ia memerintahkan arwah-arwah prajurit tanpa kepala yang dipanggil sebelumnya untuk menyerang warga desa. Puluhan arwah itu berlari ke arah rumah-rumah. Mereka mengetuk pintu dengan pedang berlumuran darah, membuat kayu jendela pecah. Anak-anak menangis histeris, ibu-ibu berteriak, dan kaum lelaki yang mencoba melawan justru terlempar seperti boneka. Satu rumah di tepi desa langsung rata dengan tanah setelah arwah-arwah itu menghantamnya. Dari dalam rumah itu terdengar jeritan panjang seorang wanita sebelum akhirnya sunyi. Santri-santri yang melihat desa mereka mulai porak-poranda tak kuasa menahan tangis. Ada yang ingin turun tangan, namun Kiai Rojim menahan mereka. "Jangan, tetap di dalam cahaya. Jika kalian keluar, kalian akan jadi mangsa mereka." Namun, seorang santri muda, karena tak tahan mendengar jeritan warga, nekat berlari keluar. Baru 5 langkah dari pintu pondok, tubuhnya ditangkap oleh sosok prajurit tanpa kepala. Lehernya dipelintir sekali putaran hingga terputus. Tubuhnya terjatuh tanpa kepala, darah menyemprot ke tanah. Semua santri yang menyaksikan menjerit histeris. Kiai Rojim menutup mata, menahan perih di dada. Setiap jiwa yang melayang malam itu menjadi beban bagi dirinya. Ia tahu, serangan ini sudah melampaui batas. Di tengah kekacauan, Ki Sudarmaji tiba-tiba meminum cairan terakhir dari kendi hitamnya. Tubuhnya berubah semakin menyeramkan, kulitnya retak-retak, matanya menyala merah, dan dari punggungnya tumbuh sayap hitam besar. Ia melayang di udara, menatap langsung ke arah pondok Al-Ikhlas. "Rojim, malam ini pondokmu akan jadi abu, dan putramu akan jadi jembatan menuju kejayaan kami." Suara itu menggema, membuat kaca jendela di seluruh desa pecah bersamaan. Kandil kembali menjerit, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya mengeluarkan kilatan petir hitam, memecahkan kayu lantai, membuat para santri terhempas ke dinding. Dari matanya keluar darah, dan lidahnya terjulur semakin panjang. Kiai Rojim berlutut di lantai. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan darahnya sendiri. Ia sadar, ilmu pamungkas yang ia keluarkan mulai menggerogoti tubuhnya. Usianya tak lagi muda, dan tenaga yang ia keluarkan malam itu sudah melampaui batas seorang manusia. Namun, ia juga tahu, jika ia menyerah sekarang, Batara Kala akan memakan seluruh desa. Dengan suara serak, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini saatnya, jadikan nyawaku tebusan agar anakku dan desa ini selamat." Tongkatnya bergetar. Cahaya yang semula putih mulai berubah menjadi emas menyala. Tanah pondok bergetar, udara menjadi berat, dan di langit muncul garis cahaya membentuk huruf-huruf ayat suci. Ki Sudarmaji yang melihat ini mendadak pucat. Ia tahu Kiai Rojim sudah memanggil ilmu terakhirnya, mantra pemutus jalur gaib, ilmu yang konon hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Namun, sebelum ilmu itu benar-benar aktif, Batara Kala mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menghempaskan ke arah pondok. Pijakannya membuat tanah pecah, rumah-rumah di tepi desa runtuh, dan puluhan warga langsung tertimbun. Jeritan terdengar di mana-mana. Desa Pagundan malam itu benar-benar menjadi neraka di bumi. Dan di tengah api, darah, dan jeritan, Kiai Rojim bersiap melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Udara di atas desa Pagundan berubah semakin pekat. Bau anyir darah bercampur dengan asap hitam dari tubuh Batara Kala, membuat siapapun yang bernapas seolah menelan arang membara. Langit tak lagi berbintang. Hanya ada cahaya merah menyerupai kobaran neraka yang menggantung, memberi tanda bahwa malam itu bukan malam biasa. Pondok Al-Ikhlas masih berdiri, meski sebagian atapnya telah hangus terbakar. Di dalamnya, Kiai Rojim duduk bersila, tubuhnya gemetar, darah merembes dari sudut bibir dan hidung. Kedua matanya berkilat, bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu, tubuh renta ini sudah diambang batas. Namun, di hadapannya, putra tunggalnya Kandil masih melayang dengan tubuh dikuasai energi hitam. "Ya Allah," lirih Kiai Rojim, "jika ini jalan yang kau tetapkan, izinkan aku menjadi tameng." Tongkat kayu warisan gurunya bergetar di tangannya. Dari ujung tongkat itu memancar cahaya emas, berbeda dengan cahaya putih sebelumnya. Emas itu berkilau, menembus atap pondok, lalu menjalar ke langit, membentuk lingkaran cahaya di atas desa Pagundan. Santri-santri yang tersisa menangis. Mereka tahu, Kiai Rojim sedang mengorbankan dirinya. Ilmu mantra pemutus jalur gaib adalah jurus pamungkas yang hanya bisa digunakan sekali. Harganya, nyawa pemiliknya. "Jangan, Kiai, jangan lakukan itu," teriak salah seorang santri, menubruk ke arahnya. Namun Kiai Rojim hanya tersenyum. "Apa artinya satu nyawa dibanding 1000 jiwa di desa ini?" jawabnya tenang, meski suaranya nyaris hilang. Sementara itu,
Di hutan bambu, Ki Sudarmaji menyadari apa yang terjadi. Ia berteriak kepada para dukun sakti yang berdiri di sekitarnya. "Cepat, putuskan mantranya. Kalau Rojim berhasil, semua jalur gaib kita tertutup." Para dukun sakti serentak melingkar, menancapkan paku besi ke tanah, mulut mereka melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Tanah hutan berguncang, dan dari dalam bumi muncul ular-ular hitam sebesar pohon kelapa, melata menuju pondok. Batara Kala sendiri meraung, tubuhnya semakin membesar, kepalanya menembus awan. Ia mencoba menghancurkan lingkaran emas di langit dengan kepalan tangannya. Setiap kali ia memukul, desa berguncang, rumah-rumah runtuh, dan jeritan warga terdengar bersahutan. Namun cahaya emas terus bertahan, meski bergetar hebat. Kandil menjerit. Tubuhnya yang melayang tiba-tiba mengeluarkan darah dari pori-pori kulitnya. Suaranya bercampur antara jeritan manusia dan raungan makhluk asing. "Ayah, lepaskan aku terbakar." Kiai Rojim menutup mata. Air matanya jatuh deras. Dalam hatinya ia berbisik, "Nak, maafkan ayahmu. Inilah satu-satunya jalan." Dengan sisa tenaga, Kiai Rojim menghantamkan tongkatnya ke tanah. Suara ledakan dahsyat terdengar. Lingkaran emas di langit menyala terang, memancar ke segala arah, menyapu ular-ular hitam yang mendekat. Ular-ular itu meledak menjadi abu, jeritan gaib mereka menggema hingga menembus telinga warga desa, membuat sebagian dari mereka menutup telinga hingga berdarah. Para dukun sakti terpental. Beberapa dari mereka langsung hangus terbakar oleh cahaya emas itu. Ada yang meraung sambil tubuhnya pecah menjadi abu, ada yang berlari ke arah hutan tapi terbelah dua sebelum sempat melarikan diri. Ki Sudarmaji sendiri berdiri dengan tubuh bergetar. Ia menahan dengan sekuat tenaga, tapi wajahnya menunjukkan ketakutan. Tidak mungkin. Rojim benar-benar mengorbankan jiwanya. Batara Kala meraung semakin keras. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Dari retakan itu keluar cahaya emas, membakar dari dalam. Raksasa itu mencoba menahan, namun perlahan tubuhnya pecah, kepalanya terbelah, dan akhirnya meledak menjadi serpihan kegelapan. Ledakan itu membuat seluruh desa terang benderang, seperti disinari matahari di tengah malam. Kandil terhempas jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, matanya kembali normal, namun wajahnya pucat pasi. Ia masih hidup, tapi napasnya tersengal-sengal. Santri-santri berlari menghampiri Kiai Rojim. Mereka menemukan beliau terkulai di atas sajadahnya, tongkatnya patah menjadi dua, dan tubuhnya sudah tak bergerak. Senyum tipis masih melekat di wajahnya, seakan ia pergi dengan tenang setelah memastikan anaknya dan desa terselamatkan. Kiai Rojim, para santri menjerit, mengguncang tubuhnya, namun tak ada lagi nyawa di sana. Tangisan pun pecah. Desa Pagundan kehilangan penjaganya. Namun, belum sempat mereka larut dalam duka, suara tertawa keras kembali terdengar dari arah hutan bambu. Ki Sudarmaji masih hidup. Tubuhnya rusak, kulitnya terkelupas, darah bercucuran, tapi matanya tetap merah menyala. "Rojim memang mati syahid, tapi jangan pikir ini sudah berakhir. Masih ada aku, dan sisa-sisa kekuatan yang tak bisa kau hapus," katanya, tertawa gila. Santri-santri saling berpandangan. Mereka baru menyadari, meski Batara Kala sudah hancur dan para dukun banyak yang binasa, pertempuran ini belum selesai. Kandil yang masih terbaring mendengar suara itu. Dengan napas tersengal ia berbisik, "Ayah sudah pergi, sekarang giliranku yang harus berdiri." Matanya menatap langit yang mulai cerah kembali, meski asap hitam masih tersisa di beberapa sudut desa. Malam itu, satu babak berakhir dengan pengorbanan besar, tapi babak baru telah terbuka. Desa Pagundan kini tanpa pelindung utama. Dan Ki Sudarmaji masih berdiri, membawa dendam yang belum padam. Malam telah lewat menuju fajar, tapi langit desa Pagundan masih diselimuti kabut tebal yang berbau anyir. Pohon-pohon bambu di tepi desa tampak hitam, seperti hangus terbakar. Pondok Al-Ikhlas berantakan, atap bolong, dinding retak, sebagian kitab suci terbakar. Namun, yang paling menyayat hati adalah tubuh Kiai Rojim yang terbujur kaku di ruang utama pondok. Santri-santri menangis tanpa suara. Mereka duduk melingkar, sebagian merapal doa, sebagian lagi masih gemetar karena syok. Kandil Saputra, meski selamat dari serangan santet, kini hanya bisa duduk bersandar di dinding dengan tubuh penuh luka lebam. Napasnya berat, matanya sembab karena tangisan. "Kenapa ayah harus?" lirih Kandil, suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa beliau harus mengorbankan nyawanya demi aku?" Tidak ada santri yang bisa menjawab. Mereka tahu, Kiai Rojim memang tidak punya pilihan lain. Pengorbanannya adalah benteng terakhir.
Namun tangisan itu terhenti ketika suara tawa serak menggema dari arah hutan bambu. Suara yang sudah tak asing lagi bagi mereka. Rojim memang mati syahid, tapi perjuangan belum selesai. Kalian pikir aku akan kalah begitu saja? Itulah suara Ki Sudarmaji. Sosoknya muncul perlahan dari balik kabut. Tubuhnya porak-poranda. Kulit wajahnya terbakar, matanya menyala merah, darah menetes dari mulutnya, namun ia tetap berdiri. Kedua tangannya menggenggam tongkat hitam yang memancarkan aura pekat. Rojim telah menutup sebagian jalur gaib, tapi tidak semuanya. Aku masih punya jalan. Dan aku akan hancurkan desa ini, mulai dari anaknya, si Kandil, teriaknya, menunjuk ke arah pondok. Santri-santri serentak berdiri. Mereka mencoba menghadang, meski tubuh mereka penuh luka. Salah satu santri senior, bernama Yusuf, maju ke depan. Selangkah pun kau tak akan masuk ke pondok ini, Sudarmaji. Namun Ki Sudarmaji hanya tertawa. Dengan sekali ayunan tongkat, tanah bergetar dan beberapa santri terpental. Suara mereka berteriak kesakitan, darah memercik dari mulut. Kandil yang melihat itu meremas tanah. Air matanya kembali jatuh. Lalu, entah dari mana, cahaya lembut menyelubungi tubuhnya. Cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Seakan-akan ada warisan yang tersembunyi di dalam darahnya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Suara lirih seperti bisikan terdengar di telinganya. Nak, ilmu ini kini milikmu. Gunakanlah untuk menjaga umat. Kandil terperanjat. Itu suara ayahnya, Kiai Rojim. Tubuhnya perlahan bangkit. Meski masih lemah, ia mampu berdiri tegak. Santri-santri menoleh padanya dengan wajah terkejut. Dari tubuh Kandil, cahaya emas yang sama dengan milik Kiai Rojim muncul, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Tidak mungkin. Ki Sudarmaji mundur setapak. Ilmu mantra pemutus jalur gaib sudah punah bersama Rojim. Anak itu tidak mungkin bisa menguasainya. Kandil menatap lurus ke arah Sudarmaji. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini penuh keyakinan. Ayah sudah tiada, tapi darahnya mengalir dalam tubuhku. Jika kau ingin melanjutkan perang ini, maka aku akan berdiri menggantikannya. Langkahnya maju satu demi satu. Dengan setiap langkah, tanah yang sebelumnya retak mulai pulih, dan udara desa yang pekat mulai jernih. Ki Sudarmaji meraung marah. Dasar anak sombong, kau kira bisa menandingi 30 dukun sakti yang masih hidup? Ia menghentakkan tongkat hitam ke tanah. Dari balik hutan, sosok-sosok dukun lain yang masih selamat bermunculan. Ada sekitar 15 orang, dengan tubuh rusak dan mata merah menyala, tapi masih menyimpan kekuatan mengerikan. Mereka mengelilingi Ki Sudarmaji, bersiap melanjutkan ritual. Lihat, Kandil, ini sisa-sisa pasukan kami. Kau masih terlalu hijau untuk melawan mereka. Kandil menarik napas panjang. Ia merapatkan kedua tangannya, membaca doa, dan cahaya emas di sekelilingnya semakin terang. Dari belakangnya, para santri yang tersisa ikut menundukkan kepala, membaca zikir dengan serentak. Suara itu bergema, membuat udara bergetar. Bentrokan pun terjadi. Para dukun sakti mengirimkan gelombang santet, bentuknya seperti panah hitam yang berterbangan di udara. Namun, setiap panah yang mendekat meledak terkena perisai cahaya Kandil. Dari tangannya, ia melepaskan kilatan emas yang menghantam balik, membuat beberapa dukun langsung tumbang. Ki Sudarmaji maju ke depan, wajahnya semakin beringas. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Tongkat hitamnya beradu dengan cahaya emas Kandil. Ledakan keras terdengar, menimbulkan gelombang energi yang membuat pepohonan di sekitar desa tumbang. Atap-atap rumah beterbangan, warga berlarian mencari perlindungan. Kandil nyaris terhempas, tapi ia bertahan. Dengan sekuat tenaga, ia menancapkan tongkat patah peninggalan ayahnya ke tanah. Dari sana, cahaya emas membentuk lingkaran besar, melindungi seluruh pondok dan desa. Sudah cukup, Sudarmaji, teriak Kandil. Kau tidak akan lagi menyentuh desa ini. Demi Allah, aku bersumpah menjadi penjaganya. Ki Sudarmaji terhuyung. Ia mencoba melawan, tapi cahaya emas itu semakin menekan tubuhnya. Kulitnya melepuh, darah muncrat, dan akhirnya ia terjatuh. Tubuhnya terbakar oleh cahaya, meski masih berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Anak sialan, aku tidak akan menyerah, selama jalur gaib masih terbuka, aku akan kembali. Raungnya, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang terbang ke arah hutan. Pertarungan itu berakhir sementara. Kandil terjatuh lemas, namun masih hidup. Para santri segera menolongnya, menutupinya dengan kain, lalu mendekapnya dengan tangis haru. Pagi pun akhirnya tiba. Cahaya matahari menembus kabut, menerangi desa yang penuh puing.
Warga keluar dengan wajah letih dan mata sembab, menyaksikan pondok Al-Ikhlas yang hancur, namun juga melihat harapan baru, seorang penerus. Kandil duduk di samping jenazah ayahnya. Ia menggenggam tongkat patah itu, menatap lurus ke arah hutan. "Ayah, aku berjanji. Aku akan menjaga pondok ini, menjaga santri, menjaga desa. Meski Ki Sudarmaji masih hidup di luar sana, aku tak akan gentar. Pertarungan ini mungkin belum selesai, tapi aku siap meneruskannya." Suara azan subuh berkumandang, menutup malam panjang yang penuh darah. Desa Pagundan akhirnya tenang, untuk sementara. Tapi semua orang tahu, bayangan gelap masih menunggu di balik hutan.